Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Materi kita masih transformasi geometri, yaitu dilatasi. Dilatasi ini adalah transformasi yang mengalami perubahan ukuran. Jadi, dia bisa diperkecil atau diperbesar. Nah, sekarang perhatikan gambar. Oke, ada gambar titik P terhadap dari titik 0,0 ini ada titik P, ya, di mana titik P ini adalah X, Y. Nah, dari titik P ini akan kita tarik garis diperpanjang ya. Nah, dari titik P ini akan diperpanjang lagi hingga sampai sini dan diberi nama titik P aksen, di mana titik ini adalah X aksen, Y aksen. Artinya titik P didilatasikan terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K, bayangannya adalah yang ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini, panjang dari O ke X aksen, ini ya panjang ini adalah O X ini dikalikan dengan skalanya. Jadi panjang ini sama dengan skala dikalikan OX ini, ya. Nah, kalau begini, ya, OX aksen sama dengan KX ini dapatlah X aksen sama dengan K dikali X. Jadi, panjang ini sama dengan ini dikalikan dengan K, dapatnya ini. Ya, di mana K ini adalah skala. Jadi, faktor skalanya berapa? Jadi misalkan dia 2 berarti X dikalikan 2 akan dapat yang ini. Oke. Nah, sekarang begitu juga dengan yang Y aksen dan Y. Di sini tadi titik P, Y ya. Kemudian dari ini adalah Y aksen. Dari O ke Y aksen ini sama dengan K dikalikan OY. Ya, maka didapatlah Y aksen sama dengan Y dikali dengan K atau skalanya. Jadi K ini skala. Nah, untuk yang titik didilatasikan terhadap pusat 0,0, maka X aksennya adalah skalanya dikalikan dengan X. Begitu juga dengan Y aksennya adalah skala dikalikan Y. Nah, pernyataan ini dapat kita tuliskan dalam bentuk matrik ya. Jadi X aksen ini sama dengan K dikalikan X ditambah O kali Y ya. Y aksen OX ditambah dengan K kali Y. Nah, ini dalam bentuk matriknya seperti ini. Matrik X aksen, Y aksen sama dengan matrik K 0, 0 K dikali dengan matrik X, Y. Atau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk notasi titik P, X, Y didilatasikan terhadap pusat 0,0 dengan skala K, maka bayangannya P aksennya adalah K dikali X, K dikali Y, di mana K dikali X ini adalah untuk X aksen, sedangkan K dikali Y ini adalah untuk Y aksen. Oke, ini untuk yang pusatnya 0,0. Nah, sekarang bagaimana kalau pusatnya itu tidak 0,0? Yaitu A, B, skalanya tetap K. Nah, sekarang kita lihat gambar. Di gambar ini kalau tadi pusatnya yang ini ya 0,0. Nah, sekarang pusatnya di satu titik yaitu A, ada titik P, X, Y. Nah, ini terhadap pusat A, B. Jadi ini pusatnya. Jadi dari titik P ini akan ditarik panjang lagi, diperpanjang lagi ya, sehingga sampai di sini, dan ini adalah P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, kalau kita lihat di sini dari X aksen ini, titik X aksen ini adalah panjang dari A
sampai X aksen. Berarti yang ini adalah A sampai X, bukan dari 0,0. Kalau yang tadi dari 0,0 ya. Nah, kalau begitu X aksen kita kurangi A. Berarti panjang ini adalah X aksen dikurangi yang A ini. Ya kan? Karena dia dimulai dari sini. Kalau tadi mulainya dari 0,0, kalau sekarang mulainya dari pusat A, B ini, maka panjang ini, nih, dari A ke X aksen ini sama dengan X aksen dikurangi A, dikurangi yang ini ya. Nih panjang ini kan berarti dikurangi ini. X aksen dikurangi A itu adalah skala ya dikalikan dengan X dikurangi A. Berarti kalau X aksen ini tadi dikurangi A yang ini, maka X yang ini dikurangi A yang ini juga. Begitu ya, karena dia dimulai dari A. Nah, ini X aksen dikurangi A sama dengan skala dikali X dikurang A. Ini sama saja bisa kita tuliskan kalau kedua ruas ini ditambah dengan A, maka X aksen sama dengan K skalanya dikalikan X dikurang A tambah A. Nah, untuk Y aksen, nah kalau dari sini kan dari 0 ya, karena dia dari pusatnya adalah B, maka panjang ini Y aksen dari B aksen ini adalah berarti Y aksen dikurangi B, ya, dikurangi B ini sama dengan K dikalikan Y dikurang B, ya, Y dikurangi yang B yang ini. Jadi yang ini sama dengan Y dikurangi B ini. Maka Y aksen dikurangi B sama dengan K dikalikan Y dikurang B. Ini ya, Y aksen ini sama dengan Y di aksen dikurangi B ini sama dengan K Y dikurangi B. Ya, nah, kalau seperti ini, kedua ruas kita tambahkan dengan B, maka kita dapatkan Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B tambah B, di mana K ini adalah skalanya. Jadi bayangan titik P, Y yang didilatasikan terhadap pusat titik A, B dengan faktor skala K adalah P aksen, di mana X aksen, Y aksen adalah seperti ini. Nah, ini bisa juga kita nyatakan dalam bentuk matrik ya, seperti ini. Kita tahu tadi X aksen dikurangi A sama dengan K dalam kurung X dikurang A tambah 0 dikali Y. Begitu juga Y aksen dikurangi B adalah 0 dikali X ditambah K dikali Y dikurang B. Nah, ini dalam bentuk matrik X aksen, Y aksen sama dengan matrik K 0, 0 K dikali dengan matrik X dikurang A, Y dikurang B ditambah matrik A, B. Atau kalau bisa juga kita tuliskan dalam bentuk notasi ada titik P, Y didilatasikan terhadap pusat A, B dengan skala K. Ini adalah P aksennya, di mana untuk X aksen adalah K dikali X dikurang A ditambah A. Ini untuk X aksen. Untuk Y aksennya adalah K dikali Y dikurang B tambah B. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Nomor 1, tentukan bayangan A. Titiknya adalah negatif 3,6 setelah didilatasikan terhadap pusat 3, negatif 1 dengan faktor skalanya negatif 3. Di sini ada titik ya, kemudian pusatnya A, B ya. K-nya adalah negatif 3. Nah, kita punya titik A negatif 3,6, itu artinya X-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah 6. Sedangkan titik pusat P tadi adalah 3, negatif 1, berarti A-nya 3, B-nya negatif 1. Dengan faktor skalanya negatif 3, berarti K-nya sama dengan negatif 3. Nah, kita tahu titik P, Y apabila didilatasikan terhadap pusat A, B dengan faktor skala K, ini hasilnya adalah K dikali X dikurang A tambah A
dengan Y aksennya adalah K dikali Y dikurang B ditambah B. Berarti ini tinggal kita ganti K-nya dengan negatif 3, X-nya dengan negatif 3, A-nya adalah 3. Nah, ini untuk yang X aksen. Nah, sekarang kita ganti K-nya negatif 3, X-nya adalah tadi negatif 3, kemudian A-nya adalah 3, ditambah A-nya 3. Nah, sekarang ini negatif 3 dengan negatif 3 adalah negatif 6. Negatif 3 dikalikan negatif 6, 18 tambah 3 adalah 21. Berarti X aksen sama dengan 21. X untuk bayangannya sudah dapat. Sekarang Y bayangan atau Y aksennya, di mana Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B ditambah B. Nah, ini sama seperti tadi. K-nya kita ganti, Y-nya kita ganti ya. K-nya adalah, maaf, K-nya adalah negatif 3, Y-nya adalah 6. Nah, kemudian dikurang B-nya adalah negatif 1. Nah, ini tambah negatif 1. Ini negatif kali negatif, positif, jadi 6 tambah 1 adalah 7, kemudian negatif 3 dikali 7, negatif 21 ditambah negatif 1 adalah negatif 22 ya, negatif 21 ditambah negatif 1, negatif 22. Nah, ini untuk Y bayangan. X bayangan ada, Y bayangan ada, maka bayangannya adalah A aksen 21, negatif 22. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ada titik A 1, negatif 5 dan B negatif 3,4 setelah didilatasikan terhadap pusat P, A, B dengan faktor skala K menjadi A aksen negatif 1, negatif 11 dan B aksen adalah negatif 13,16. Tentukan nilai K, A, dan B. Nah, jadi di sini ada titik, kemudian ada bayangannya. Jadi yang ditanya itu berapa skalanya, berapa titik pusatnya. Oke. Kita apabila sebuah titik didilatasikan terhadap pusat A, B dengan faktor skala K adalah P aksennya K dikali X dikurang A ditambah A, K dikali Y dikurang B tambah B. Nah, kita punya titik A adalah 1, negatif 5. Didilatasi menjadi A aksen yaitu negatif 1, negatif 11. Berarti ini X aksennya, ini Y aksennya. Kita punya tadi X aksen sama dengan K dalam kurung X dikurang A ditambah A. Nah, X aksennya kita punya negatif 1. K-nya kita tidak tahu, X-nya kita ada 1. Nah, ini K-nya ini bisa kita kalikan. K dikali 1 itu adalah K dikali negatif A adalah negatif A plus A. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Oke. Nah, sekarang yang Y aksen lagi. Y aksen sama dengan K dikali Y dikurang B ditambah B. Sekarang kita ganti Y aksennya adalah ini negatif 11. K-nya kita nggak tahu, Y-nya adalah ini negatif 5. Oke, ini kita kalikan juga seperti tadi. K dikali negatif 5, K dikalikan negatif B. Maka didapat negatif 11 sama dengan negatif 5K dikurang KB ditambah B. Dan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini untuk titik A. Sekarang yang titik B. Oke, titik B adalah negatif 3,4. Setelah didilatasi, dia menjadi B aksen yaitu negatif 13,16. Kita mulai dari X aksen. K dikali dengan X dikurang A tambah A. Kemudian ini X aksen kita punya negatif 13. K-nya kita nggak tahu. X-nya kita ganti negatif 3 dikurang A ditambah A.
Kemudian ini kita kalikan ya, K dikali negatif 3, K dikali negatif A. Dan ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Jadi ini negatif 3 dikalikan negatif 3K, K dikalikan negatif A itu adalah negatif KA plus A. Negatif 13 di sininya. Dan ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Tinggal satu lagi, Y aksen. Y aksen sama dengan K dalam kurung Y dikurang B ditambah B. Oke, sama seperti tadi, Y aksen adalah 16, Y adalah 4. Nah, ini kita kalikan. K dikali 4, K dikali negatif B. Nah, ini 4K negatif KB dikurang KB ditambah 4. Dan ini kita sebut sebagai persamaan keempat. Kita punya 4 persamaan, 1, 2, 3, dan 4. Kita tahu tadi persamaan pertamanya adalah ini, kemudian persamaan kedua, persamaan ketiga, dan persamaan keempat. Nah, sekarang untuk mencari nilai K, kalian boleh mengeliminasi dua persamaan yang variabelnya sama. Jadi dari 4 persamaan ini, yang sama itu persamaan pertama dan ketiga. Ini sama ya. Kenapa? Karena variabelnya sama, yaitu ada A dan K. Ada K dan A. Yang dua juga sama dengan yang 4, yaitu ada K, ada B. Di sini juga ada K, ada B. Nah, kalian boleh mengeliminasi dua persamaan tetapi yang variabelnya sama. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi persamaan pertama dan ketiga. Ini ya, sama. Nah, kalian juga boleh nanti mencoba mengeliminasi persamaan 2 dan 4 untuk menentukan nilai K. Oke, persamaan pertamanya negatif 1 ditambah sama dengan K dikurang KA ditambah A. Negatif 13 sama dengan negatif 3K dikurang KA ditambah A. Nah, ini kedua persamaan ini kita, karena ini sudah sejenis ya, ini sejenis, kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Negatif 1 dikurang negatif 13 adalah 12. Kemudian K dikurang dengan negatif 3K adalah 4K. Negatif KA dikurang negatif K ini 0. A dikurang A juga 0. Maka nilainya adalah 12 sama dengan 4K. Maka kalau kedua ruas ini kita bagi 4, maka kita peroleh K sama dengan 3. Nah, kita sudah dapat nilai K-nya adalah 3, berarti skalanya adalah 3. Yang kita belum ketahui adalah nilai A dan B. Ini mengeliminasi persamaan pertama dan ketiga. Tugas kalian mau menguji coba, silakan eliminasi persamaan kedua dan keempat. Apakah nilai K-nya sama dengan 3? Oke, sekarang kita mencari nilai A dulu. Nah, untuk mencari nilai A, kita boleh mensubstitusikan nilai K. Nilai K kita substitusikan ke salah satu persamaan dari dua persamaan ini, yaitu persamaan pertama dan ketiga. Nah, kenapa 1 dan 3? Karena di sini ada A. Kalau 2 dan 4 ini untuk mencari nilai B. Jadi boleh yang untuk nilai A itu 1 atau 3. Nah, sekarang kita mencoba ke persamaan pertama, substitusikan nilai K. Tugas kalian, substitusikan nilai K ke persamaan 3. Apakah A-nya nanti akan sama hasilnya? Oke, persamaan pertama adalah negatif 1 ditambah sama dengan negatif 1 sama dengan K dikurang KA tambah A. Kita ganti K-nya dengan nilai 3. Oke, 3. Nah, ini negatif 3 dikurang 3A tambah A. Ini yang sama-sama A bisa dioperasikan. Jadi 3 dikurang 3A tambah A ini sama dengan negatif 2A. Jadi negatif 1 sama dengan 3 dikurang 2A. Nah, ini kedua ruas kita kurangkan 3. Ini dikurangi 3, sisanya negatif 2A. Nah, ini negatif 1 dikurangi 3, hasilnya adalah ini ya. Hasilnya adalah negatif 4. Nah,
negatif 2A sama dengan negatif 4. Kedua ruas kita kurangkan dengan negatif 2, maka dapatlah A-nya 2. A didapat. Sudah didapat. Satu lagi yang belum tadi, yaitu nilai B. Nah, untuk nilai B sama caranya seperti mendapatkan yang A, tetapi kepersamaan 2 atau kepersamaan 4. Kenapa? Karena di sini sama-sama B ya. Jadi boleh 2 atau 4. Nah, untuk yang ini saya coba yang kedua, kalian coba yang keempat. Apakah sama nilainya? Oke, yang persamaan kedua negatif 11 sama dengan negatif 5K dikurang KB tambah B. Kita ganti K-nya dengan 3. Ya, kita dapat tadi K-nya 3. Oke, negatif 11 sama dengan negatif 5 dikali 3 dikurang 3B tambah B. Ini negatif 5 kali 3 itu sama dengan negatif 15. Negatif 3B tambah B itu negatif 2B. Jadi negatif 11 sama dengan negatif 15 dikurang 2B. Kedua ruas kita tambahkan dengan 15. Ini kalau ditambah 15 jadi 0. Tersisa negatif 2B, ini tambah 15 juga. Ya, jadinya negatif 11 tambah 15 ini. Ini negatif 2B sama dengan negatif 11 tambah 15. Nah, sekarang ini nilainya adalah 4. Nah, ini kedua ruas negatif 2B sama dengan 4. Kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Maka kita peroleh B-nya adalah negatif 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan K-nya dapat, skalanya, titik pusatnya dapat, 2, negatif 2. Jadi nilai K, A, dan B berturut-turut adalah 3,2 dan negatif 2. K untuk skala, ini titik pusatnya yaitu 2, negatif 2. Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Kalau tadi adalah titik, sekarang kita coba dengan persamaan garis. Suatu garis dengan persamaan 3X ditambah 7Y sama dengan 4. Setelah didilatasi terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala K, dia menghasilkan bayangan garis ya. Bayangan garis tadi 3X tambah 7Y sama dengan 12. Pertanyaannya tentukan nilai skala. Jadi ada persamaan garis, kemudian ada persamaan bayangannya, yang ditanyakan nilai skalanya. Oke, kita tahu kalau titik didilatasi terhadap titik pusat itu X aksen sama dengan K dikali X. Ya. Maka kalau ini kita bagikan dengan K kedua ruas, maka kita peroleh X-nya sama dengan X aksen dibagi dengan K. Dan ini kita sebut sebagai persamaan pertama. Untuk Y aksen kita tahu kalau dia terhadap pusat 0,0, Y aksen sama dengan K dikali Y. Kedua ruas kita bagi dengan K, maka kita peroleh Y sama dengan Y aksen dibagi K. Dan ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Substitusikan persamaan pertama dan kedua ini ke persamaan garis yang awal, yaitu 3X ditambah 7Y sama dengan 4. Nah, jadi X-nya ini kita ganti dengan X yang ini, yaitu X aksen dibagi dengan K. Y yang di sini kita ganti dengan Y sama dengan Y aksen dibagi K ini. Ya. Nah, ini sekarang kita kalikan 3 dikali X aksen dibagi K ditambah 7 Y aksen dibagi K sama dengan 4. Nah, ini kedua ruas ya, kedua ruas kita kalikan dengan K. Jadi kalau ini dikali K, K-nya jadi 1. Jadinya 3X sama 3X aksen. Ya kan, kalau ini dikali K, kan kedua ruas kita kalikan dengan K, maka K dibagi K ininya 1, jadinya 3X aksen. Yang ini juga kalau dikalikan dengan K, ininya 1, K bagi K ya 1, jadinya 7Y aksen. 4 dikali K adalah 4K. Nah, ini 3X aksen ditambah 7Y aksen sama dengan 4K.
adalah merupakan bayangan ya, karena ini kan Y aksen per K, X aksen ini kan diganti dengan X bayangan tadi ya, maka persamaan garis ini adalah persamaan garis bayangannya. Nah, pada soal persamaan garis bayangan itu adalah 3X ditambah 7Y sama dengan 12. Berarti ini yang bayangan ini adalah sama dengan bayangan yang ini. Jadi ini 3X ditambah 7Y sama dengan 4K. Ini sama dengan 3X ditambah 7Y sama dengan 12. Ini kan tadi bayangan katanya di soal. Yang ini bayangan yang kita peroleh dari hasil hitungan. Nah, sekarang 3X sama dengan 3X. Oke? 7Y sama dengan 7Y. Maka 4K sama dengan 12. Oke. Nah, kalau 4K sama dengan 12, ini kedua ruas kita bagikan 4. Maka K sama dengan 3. 4K dibagi 4 adalah K. 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti K-nya sama dengan 3. 12 bagi 4 ya. K ini dibagi 4. K 12 bagi 4 adalah 3. K sama dengan 3. Jadi nilai skalanya adalah 3. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.